Sampai 1 minggu itu nggak bisa tidur sama sekali. Itu masuk rumah sakit lagi. Habis itu baru disaranin dari sana ke rumah sakit jiwa. Sampai ke rumah sakit jiwa? Iya, ke rumah sakit jiwa. Terus katanya itu karena yang ngubur ari-ari itu waktu bayi kan mesti ada ari-arian. Nah itu sama kuburan yang tempatnya si yang nempel di aku, yang anak kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Side Dimensi. Di Side Dimensi pada kali ini kedatangan narasumber yang dari sekitar Kabupaten Semarang. Siapakah narasumber kita ini? Dan beliau akan menceritakan awal mula dia bisa melihat sosok-sosok gaib dan atau yang biasa disebut indigo. Di sini ada Mbak Putri. Ya, selamat malam Mbak Putri. Halo, selamat malam. Mbak Putri kan ini apa ya? Indigo atau bisa disebut indigo atau Mbak Putri merasa sebagai indigo? Kalau mungkin teman-teman nyebutnya indigo, tapi kalau aku ngerasanya cuma bisa ngelihat aja, Mas. Oh, gitu. Iya. Nah, awal mula Mbak Putri ini bisa merasakan atau bisa melihat sosok gaib itu dari kapan bisa disebut indigo kayak gitu? Dulu itu waktu kecil, kelas 3 SD. Kan aku dulu masih tinggalnya di Indramayu. Nah, main ke sini. Terus ke rumah saudara kan. Terus ada temen sepantaran, seumuran gitu. Nah, itu tuh aku bicara sendiri, dianya takut. Jadi dia itu laporan sama bapaknya waktu itu. Nah terus ngomong kalau aku tuh ngomong sendiri. Nah setelah 1 hari setelah kejadian itu, aku tuh diajak ngaji. Aku lihat mbak-mbak tuh di pohon jambu. Aku dada. Nah si saudaraku itu nangis pulang. Melihat juga? Karena nggak lihat. Aku udah bilang itu ada mbak cantik. Aku dada. Tapi saudara aku nangis takut karena nggak lihat. Terus dia pulang dulu, ninggal aku dijemput ibuku pulang. Nah setelah kejadian itu dibawa ke orang pintar. Karena apa? Karena takutnya ngomong sendiri tadi. Terus dikira bisa lihat gitu. Terus dibawa ke orang pintar di daerah Indramayu, udah pulang kan. Oh, jadi di sininya di daerah Kabupaten Semarang tadi. Terus cuma main berarti? Cuma main. Terus pulang ke Indramayu, habis itu di sana diperiksain sama ibu. Karena takut kenapa-napa, karena sering ngomong sendiri. Habis itu ibu sadar kalau aku tuh emang sering ngomong sendiri. Awalnya kan dikirain main biasa, anak kecil kan, kayak boneka, ngomong sama boneka kan wajar kan, terlagi aku cewek. Iya. Nah itu ngiranya dulu tuh wajar, ternyata ada yang nggak wajar. Oh jadi ibu dari Mbak Putri ini ketika sadarnya memang ada laporan dari saudara Mbak yang tadi, ya. Terus habis di sana orang pintar daerah sana, terus bilangnya tuh iya emang anak ini tuh bisa lihat dan punya teman yang selalu sama dia gitu. Yang kata orang pintarnya tadi? Iya. Terus katanya itu karena yang ngubur ari-ari itu waktu bayi kan mesti ada ari-arian. Nah itu sama kuburan yang tempatnya si yang nempel di aku, yang anak kecil. Oh, ari-ari Mbak Putri ini dikubur berada pas di
kuburan dari anak kecil yang sama aku terus. Oh gitu. Berarti itu nggak tahu ibu dari orang tua Mbak Putri ini bahwa di situ ada kuburan, atau memang nggak ada tanda kuburan kayak gitu? Nggak ada tanda kuburan, mungkin udah lama banget kali ya, terus jadi tanah biasa, terus waktu ngubur kan udah di deket rumah, itu kan udah jadi rumah-rumah, jadi nggak ada kuburan sama sekali. Oh gitu. Tapi katanya orang pintar itu nguburnya ari-ari itu pas di kuburannya yang anak kecil, jadi udah nempel jadi satu sama aku. Oh gitu. Habis itu selesai itu, terus ibuku kalau aku ngomong sendiri ya wajar karena udah tahu mungkin punya teman walaupun ibuku masih ada rasa takut, tapi karena aku nggak melakukan hal-hal aneh jadi ibuku mikirnya ya udah bisa lihat tapi masih wajar. Nah setelah itu semakin besar mungkin aku semakin aneh kan. Semakin anehnya kenapa? Kayak sering ngomong, lebih sering ke nggak cuma sama yang teman kecil doang. Yang dilihatkan itu? Iya, kayak jadinya tuh setiap aku kan mungkin masih anak kecil jadinya nggak tahu mana yang hantu mana yang orang. Gitu. Iya, jadinya setiap ada lewat gitu, kalau ada mbah ya permisi. Gak taunya dia hantu? Iya, terus kan jadi orang-orang mikirnya aneh. Oh, berarti ketika Mbak Putri ini jalan sama teman misalnya, ini ketika memang jalan di suatu tempat ini, ada mbah-mbah, terus Mbak Putri ini menegur sapa gitu. Permisi mbah gitu. Tapi menurut teman Mbak Putri itu aneh. Karena nggak ada siapa-siapa. Nggak lihat karena ya? Nggak lihat. Ngeri. Nah terus kan mungkin aku juga masih SD jadi nih belum bisa bedain. Iya, masih kecil masih ya kecil gitu. Lah terus kayak dari tetangga udah main dibully kenapa? Karena aneh tadi, ngomong sendiri lah, sing gini lah, yang gitulah. Kayak gitu, terus udah bully tapi yang masih wajar lah, kayak ngomong sendiri lah, yang inilah, aneh lah, freak lah. Kalau dari sekarang kan freak kan. Iya. Tuh, terus sampai kejadian SMP kelas 1. Nah, mungkin kan teman-teman udah tahu kalau aku bisa lihat. Pertama kan, terus yang kedua mungkin teman-teman ngiranya aku temenan sama mereka. Terus kata nih mereka tuh ada yang bilang kalau mungkin aku kecilnya juga emosian. Jadinya tuh setiap apa sih yang tak omongin tuh kejadian gitu. Kayak yang buruk kan, emosi kan. Kejadian di orang lain, kayak dampaknya tuh ke orang lain. Dan tiba itu aku bertengkar sama temanku SMP kan. Berkelahi. Terus habis itu aku tuh doain tangannya dia tuh patah. Patah beneran? Lah terus sorenya itu entah kejadiannya kayak gimana, itu dia kecelakaan. Terus tangannya patah. Habis itu kan hari besoknya teman-teman semua nyalahinnya ke aku karena aku yang udah doain dia katanya. Terus bulian semakin parah. Mungkin aku yang masih kecil jadi mental kena, psikis kena, panas tinggi 5 harian sampai drop banget, sampai 41, sampai enggak rasa apa-apa. Suhu badannya sampai 41 derajat, iya, sampai enggak rasa apa-apa. Jadi makan enggak bisa, cuma masuk infus tuh. Oh berarti dirawat itu? Dirawat tuh sampai ini 9 hari itu baru normal, baru suhunya normal. Setelah itu dari saat habis panas tinggi sampai selesai itu, setelah itu tuh malah penglihatannya tuh lebih ekstrim. Ya? Kayak setiap mau tidur denger lebih tajam lagi, sampai nggak pernah bisa tidur. Oh kayak ada suara-suara yang masuk gitu? Iya, kadang merem pun masih ada cahaya masuk di mata. Oh, ini mohon maaf ya Mbak, sebelumnya kan saya memang nggak bisa melihat kayak gitu ya.
Yang Mbak lihat waktu itu kembali lagi ke depan, anak kecil itu punya nama nggak? Teman imajinasi di masa kecil itu ada nama nggak? Ada. Dia memperkenalkan diri udah ada namanya. Oh. Ya. Ketemunya itu pas di Kabupaten Semarang atau di Indramayu? Dari Indramayu. Dari kecil itu udah sering main. Tapi ya itu tadi kan, tadi aku udah bilang, ibuku tuh sering lihat aku ngomong sendiri. Tapi dia itu ngiranya aku ngomong sama boneka atau main sendiri, anak kecil kan iya, ada. wajar lah kayak gitu. Tapi aku bicara sendiri. Tapi aku sebenarnya main sama dia. Nah, dia memperkenalkan diri namanya Nunung. Iya. Nunung. Sekarang ada di sini, Mbak? Iya ada. NU. Nunung. Iya. Halo Mbak Nunung. Terus kan tadi sampai yang waktu setelah sadar kan dari 9 hari itu. 9 hari panas tadi. Terus kayak setelah itu nggak bisa tidur sama sekali. Sampai drop lagi. 4 hari itu sama sekali nggak bisa tidur karena setiap tutup mata bisa dengar. Apalagi kan itu waktu itu di rumah sakit kan, sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain. Habis itu bawalah ibuku ke Kabupaten Semarang di Magelang, di Orang Pintar Magelang gantian. Orang dirujuk ke Magelang? Enggak, kan udah pulang kan nggak bisa tidur. Oh iya. Terus habis itu sama ibuku pindah ke sini, main ke sini, terus dibawa ke Orang Pintar yang di daerah Kabupaten Semarang. Waktu itu dibawa ke Magelang. Oh, itu diperiksain lagi? Iya, karena ibuku kan udah tahu nih nggak mungkin medis, karena dari awalnya emang kejadian seperti itu. Dan aku pun cerita sama ibuku kenapa nggak bisa tidur, karena dengar suara, dengar ini, dengar itu, bisa lihat ini, bisa lihat itu. Akhirnya ibuku percayanya juga nggak mungkin sakit medis, nggak bisa tidurnya mesti gara-gara yang non medis. Habis itu dibawa ke Magelang. Nah, yang dari Magelang itu bilangnya emang udah bawaan dari mbah, udah nyatu sama darah gitu. Beda kan dari yang pertama tadi, katanya leburnya sama ari-ari, yang ini katanya turunan dari mbah. Terus tapi di situ tuh kayak cuma dikasih tahu aja, kayak kalau mau bisa tidur kamu caranya kayak gini dikasih tahu gitu. Tapi sampai rumah pun cuma bisa tidur sehari doang, habis itu nggak bisa tidur lagi. Jadi habis dari situ Mbak Putri bisa tidur pada akhirnya? Bisa tidur. Tapi habis setelah itu nggak bisa tidur lagi. Nggak bisa tidur lagi? Iya. Sampai minum obat tidur. Tapi udah konsultasi dulu ke dokter, ke Rumah Sakit Ambarawa waktu itu. Konsultasi, terus habis itu boleh minum obat tidur. Tapi ya itu, walaupun minum obat tidur tuh bisanya tidur paling 15-20 menit kayak orang kaget lagi. Terus 15-20 menit lagi kayak orang kaget lagi. Jadi ketika bangun itu dikagetkannya dengan apa? Nggak tahu, nggak ada apa-apa, cuma kayak orang kaget aja. Tuh, terus setelah itu kan ketergantungan obat dulu. Terus habis itu ada psikiater, sama ibuku dibawa ke psikiater. Terus kayak ini relaksasi ala psikiater, kayak dikasih cara kayak yang pegang perut, pegang kepala, terus pikirin yang seperti ini seperti itu. Apalagi dulu belum ada HP yang kayak sekarang. Belum ketergantungan HP, jadinya tuh tidur tuh nggak yang kayak sekarang kan udah mainan HP terus sampai tidur gitu. Dulunya enggak, jadinya gampang banget kan relaksasi kayak gitu. Tapi ya gitu, sama tidurnya tuh cuma paling 1 jam sampai 2 jam, 2 jam 3 itu baru bisa tidur. Itu berjalan sampai berapa? Berjalan sampai sekarang. Sampai sekarang? Sampai sekarang, ketergantungan obat sampai teman-temanku yang sekarang tuh tahu semua. Jadinya tuh udah nggak kaget lagi kalau aku mau tidur tuh harus minum obat 2.
Jadi buat 2 butir buat bisa biar tidur. setelah minum obat itu bisa tidur? Bisa tidur. Walaupun cuma 2-3 jam. Jadi Mbak Putri ini tidur setiap harinya cuma dalam waktu 3 jam, 4 jam ya? Iya. Wah, apa enggak sakit badan di Enggak kepala gitu, enggak pusing? Enggak sama sekali. Terus kalau kan psikiater juga ketergantungan obat. Habis itu pernah sampai ada resep dari dokter kan juga takut kan ketergantungan obat kan, udah terlanjur ketergantungan obat, pernah direhab juga karena ketergantungan obat. Direhab? Kayak dikurangi obatnya kan, dulu kan sempat 4 obat baru bisa tidur, terus kayak dikurangi setengah gitu dulu. Oh, dikurangi dikit-dikit ya? Sampai 3 bulan itu rehab, itu waktu aku hampir SMA kan, rehab 3 bulan itu kayak dikurangi obatnya setengah, tapi ternyata setelah turun dari 2 sama aja, sampai 1 minggu itu nggak bisa tidur sama sekali. Itu masuk rumah sakit lagi, habis itu baru disaranin dari sana ke rumah sakit jiwa. Sampai ke rumah sakit jiwa? Sampai ke rumah sakit jiwa karena nggak bisa tidur. Terus di rumah sakit jiwa diapain? Ya cuma diperiksa, terus dikasih resep, kasih obat gitu aja, terus pulang. Berarti nggak dirawat di sana? Enggak lah, nggak sampai gila. Nggak sampai gila juga ya? Soalnya nggak bisa tidur. Cuma dikonsultasikan di sana ya? Iya, terus 1 tahun kan itu yang ke rumah sakit jiwa itu cuma ambil obat biar bisa tidur. Kan obat penenangnya tuh lebih manjur daripada obat penenang yang rumah sakit biasa tuh. Terus bisa tidur lah sampai 6 jam, 8 jam, kan enak kan. Tapi setelah 1 tahun kayak udah capek lah gitu terus akhirnya selesai. Terus aku itu kan kelas 1 SMA full, dari pertama aku SMA kelas 1 itu sampai kenaikan kelas 2 itu full, aku setiap bulannya ke rumah sakit jiwa ambil resep, ambil obat doang tuh. Terus sampai kenaikan kelas 2 itu baru selesai, dan kayak diperiksain lagi di orang pintar lagi. Soalnya kan capek kan, harus berurusan sama obat-obat terus kan. Itu ke daerah Karanggede. Karanggede ya? Susuan Karanggede itu, daerah situ. Nah di situ, di sana katanya aku punya barang bawaan. Tahu barang apa kan, aku udah bilang nggak punya mbah, tapi dianya ngotot kamu punya barang. Tapi kan ibuku juga ngotot, soalnya aku dari kecil tuh nggak punya apa-apa. Dari bayi lahir sampai sekarang lihat kayak gitu kan nggak bawa apa-apa, tapi yang sana ngotot karena aku banyak bawaan gitu. Padahal masih umur sekecil itu, buat apa ya kayak gitu ya? Terus itu kan udah SMA mungkin, jadi dia taunya mbahnya tuh kayak, kamu tuh udah banyak bawaan, nggak bisa disembuhin mah gitu. Atau bawaan dari sesepuh yang zaman dulu mungkin? Ya nggak tahu, tapi mbahnya bilangnya kayak gitu. Terus kan aku orang yang bodo amat, kayak udahlah, wes capek kan. Terus akhirnya sampai sekarang ya wes jalan kayak gini. Jadi kalau mau tidur masih obat gitu. Dan masih bisa melihat? Masih. Mbak Putri ini melihat wujudnya itu wujud apa aja Mbak? Macam-macam, tapi masih takut sama satu sosok. Apa? Pocong. Kok sama pocong langsung lari. Itu ya pocong beneran? Pocong beneran. Sampai lari. Terus kalau ke pasar malam nggak berani masuk rumah hantu, walaupun udah sering lihat hantu, masuk rumah hantu nggak berani. Karena baunya udah nyengat. Di situ pun juga seringnya tuh banyak sosok juga yang bisa kelihatan di situ. Oh, yang bukan properti itu? Iya, bukan. Jadi malah keluar dari rumah hantu pusing kepalanya. Mengap. Sampai sekarang masih bisa lihat Mbak? Masih bisa. Untuk studio ini mungkin ada nggak? Wow, jangan kayak gitu. Nanti masnya nggak berani di sini. Jadi Mbak Putri ini indigo memang dari kecil ya? Dari kecil terus
punya teman imajinasi juga tadi, seperti masa kecil. Ya, sampai sekarang pun juga masih ikut, dan dia pun juga masih bisa lah komunikasi sama teman-teman yang indigo juga. Temanku yang indigo gitu bisa komunikasi, bisa. Jadi ditanyain bisa, cerita bisa, main sama orang tuh bisa. Dan keadaan teman Mbak Putri ini masih kecil atau sudah? Masih kecil. Masih setak kecil saja? Masih setak kecil aja. Dan nggak ada yang berubah dari dia? Nggak ada, kayak umur 9 tahun gitu. Cantik, putih. Terus ada temanku yang pengen lihat tapi dia nggak bisa lihat. Nah, terus dia sampai dimimpiin, diajak main sama dia. Didatangin di mimpi? Didatangin di mimpi dengan ciri-ciri yang sama persis. Yeay. Teman-teman, wah aku nanti gara-gara ngobrol sama Mbak Putri ini tidur nggak berani saya. Takut mimpiin. Nanti juga teman yang sering ngobrol sama si Nunu, jadi kayak aja. Jadi ada teman satu kampus, dia masih sering komunikasi sama Nunu, kayak bisa main, bisa cerita sama Nunu. Orangnya seru soalnya anaknya. Orangnya juga otomatis bisa melihat atau merasakan juga ya teman Mbak Putri itu. Bisa. Satu frekuensi berarti. Satu frekuensi, tapi kalau cerita ya beda-beda. Nah ini sih yang mau saya tanya-tanyakan ya. Jadi apa Mbak Putri ini pernah merasa frustasi kan kayak gitu? Atau enggak ketika Mbak Putri bisa melihat sosok-sosok yang mungkin di luar penglihatan manusia biasa lah. Itu orang-orang biasa kan nggak bisa kan melihat kayak gitu. Nah, Mbak Putri ini apakah pernah merasa jengkel kepada diri sendiri atau merasa emosi atau apa gitu, pernah nggak? Iya, tetap kayak marah, kayak mau tidur aja susah, siapa yang nggak marah gitu kan. Frustasi tetap iya kan, susah tidur. Orang sehat aja susah tidur mesti frustasi kan sama diri sendiri. Iya. Apalagi ini ada efek dari hal seperti itu yang membuat gak bisa tidur, frustasi tetap. Tuh, terus tekanan pun juga ada, walaupun udah biasa pun kadang tekanan tuh ada. Kayak, males lu bisa lihat kayak gitu, tapi masih dilihatin terus. Enggak, Mbak Putri ini berarti belum bisa kontrol untuk nutup atau apa kayak gitu. Katanya kan ada yang bisa dibuka tutup kayak itu. Mungkin bisa, tapi yang kayak udah capek sama kayak periksa atau tanya-tanya sama yang orang pintar gitu, jadinya udah biarin aja gitu. Jadi sampai sekarang pun Mbak Putri lewat misal di kuburan atau di depan atau di tempat-tempat sunyi kayak gitu, tetap bisa melihat makhluk-makhluk yang bisa, gitu. Tetap. Informasi ya, karena kan yang saya tahu dari beberapa narasumber atau beberapa sumber atau beberapa artikel itu, indigo itu bisa melihat sejarah kayak gitu ketika datang ke tempat yang dulunya ada kejadian ini bisa menceritakan. Terus yang Mbak lihat ketika itu, yang dikasih lihat itu lebih ke apa? Kalau kayak gitu nggak bisa, tapi lebih ke mimpi dulu baru kejadian. Jadi sering mimpi tuh, terus habis itu setelah 2-3 hari sampai 4 hari lah kejadian. Jadi seringnya tuh temen ada gitu kayak mimpi dia kayak jatuh terus guling-guling gitu, terus aku tanya keadaannya, mesti dia lagi ada masalah yang emang benar-benar numpuk sampai bisa buat dia jatuh juga kan. Itu pernah. Terus pernah juga kayak aku 1 minggu nih ngimpiin 1 orang, jadi dia tuh katanya tuh pergi ke Jakarta kerja kan. Nah tapi aku tuh nggak yakin juga gitu, masuk 1 minggu aku ngimpiin dia tanpa alasan kan. Orang udah 6 bulanan nggak ketemu sama dia, tiba-tiba 1 minggu ngimpiin dia kan lucu. Terus habis itu
aku kayak tanya ke dia kayak, kamu tuh ada masalah apa, kamu ada masalah apa, sampai gitu dulu kan via chat. Ternyata dia cerita emang lagi punya masalah yang bener serius tuh. Terus kalau kadang ini pernah ada kuburan, ada pocong satu di depan kuburan, tiba-tiba aku lihat orang lewat kayak cuma sekilas doang gitu kan. Orang itu setelah 4 hari kabar dia meninggal. Di mimpi itu tetap di mimpi itu gambaran itu. Waktu gambaran di mimpi, terus kejadiannya waktu udah 4 hari dia meninggal, dan itu nggak cuma 1 kali, udah 4-5 kali nanti. Yang di mimpi dialamin Mbak Putri ini terjadi beneran? Iya, dia meninggal gitu. Dan yang ketiga sampai kelima itu udah kayak udah nggak kaget, wah masuk itu aneh meninggal, kayak udah deg gitu dulu. Jadi udah keseringan kan, jadi kayak udah pandangannya udah beda kan. Iya, udah biasa lah ya. Iya. Terus dari situ kan Mbak Mai berarti lebih dikasih informasinya kan lebih ke ngimpi dulu. Iya. Ya berarti kan ya, ke ngimpi dulu baru itu sebenarnya kejadian sama orang yang Mbak Putri ngimpiin kan ya. Iya. Nah ini kembali lagi ke si Nunu ya. Iya. Ke si Nunu ini yang teman kecil Mbak Putri ini. Nah untuk si Nunu ini perannya itu sebenarnya ke Mbak Putri ini gimana? Maksudnya kan tetap ngikut terus sampai sekarang kan? Ya, ngikut terus sampai sekarang. Tapi kalau ngikut itu dia tuh apa ya, bisa jadi penolong, bisa, terus kayak memperingati aku waktu di tempat-tempat tertentu juga bisa. Tapi dia lebih kayak bisikin, Kak awas, gitu doang. Jadi nggak kasih tahu awasnya tuh apa, tapi kayak, Kak awas jangan ke sana. Kadang, Kak awas di sana nanti kakak sakit atau kayak gimana gitu. Lebih ke situ ya? Ya, jadi nggak ngasih tahu dulu apa, soalnya kalau dia ngasih tahu dulu di dalam ada apa, terus aku masuk malah nggak diliatin, nanti takutnya dia kena marah kan sama aku kan. Jadi dia lebih ke, Kak awas nanti di sana kakak sakit, atau kalau enggak, Kak awas hati-hati kalau jalan, Kak awas hati-hati, gitu aja. Terus kalau buat aku bilang dia nolong, itu pernah kan ada kejadian itu waktu aku duduk sama temanku. Lah tiba-tiba tuh si Nunu tuh narik aku dari atas, hiasan dinding itu jatuh, dan jatuh pas di tengah-tengah yang aku duduk tadi. Kalau nggak ditarik Nunu kan mesti kena kepala kan. Yeah. Dan itu kayu berat, hiasan kayu yang pajangan kayu yang biasa ditaruh di dinding itu. Iya. Tiba-tiba jatuh? Tiba-tiba jatuh. Ya nggak tiba-tiba jatuh. Ternyata di atas itu ada sosok. Dan aku sama temanku sama-sama bisa lihat sosok itu. Kayak merayap di dinding. Kayak cicak gitu? Lebih, kalau sosoknya tuh lebih kayak ke wewe gombel. Jadi kayak wewe gombel? Iya. Dia merayap gitu. Terus aku sama temanku kan nge-freeze kayak kaget kan. Sama-sama bisa lihat. Tiba-tiba temanku ambil sandal, lempar. Dia nggak kena, orang itu hantu kan. Oh iya, dilempar kasih makan kan. Iya, terus itu pernah. Terus pernah juga waktu pulang nih dari Peromasan kan. Pernah pulang dari Peromasan, itu kan rame, pulang turun bareng-bareng. Tiba-tiba depan ada sosok kayak ini, kayak apa, ada oyot-oyotnya, manusia tapi ada oyot-oyotnya kayak gitu. Akar. Ada akar-akarnya. Iya. Terus habis itu kan aku mau nabrak, ditarik sama si Nunu, dan dia ternyata nempel di pundaknya temanku, depanku. Makhluk yang ada akarnya itu? Iya, bener-bener nempel lah. Terus aku dalam hati bilang sama Nunu gini, Nunu jangan sampai temanku nengok, jangan sampai temanku nengok. Tiba-tiba setelah udah mau sampai bawah, kan aku udah agak lega kan, itu udah mau sampai bawah, ada yang manggil dari belakang. Maksudnya teman sendiri kan yang manggil. Dia nengok, kalau dia nengok
aku udah tahu kalau dia bakalan lihat, ternyata bener dia lihat, langsung lari turun. Shock gitu lihat gitu, kaget gitu. takut lah. Habis itu si itunya kan marah kan sama aku karena kayak nggak sengaja kan, mungkin aku yang ada di sekitar dia. Jadi tuh kalau kata orang-orang, kalau ada orang indigo di sekitar kita tuh rasa pekanya tuh lebih kerasa, lebih narik energi juga. Iya, jadi tuh kayak si yang manusia oyot-oyotnya tadi tuh marah sama aku. Terus habis itu tuh aku tuh kayak nggak ketempelan, tapi tuh kayak jalan tuh nggak bisa. Jadi aku kayak stuck berdiri aja gitu. Terus sama teman-temanku kan kayak dibangunin gitu loh, kamu kenapa kan gitu. Habis itu aku dimasukin sama Nunu, turun sampai bawah, Nunu baru keluar. Oh, berarti yang gerakkan ketika Nunu. Oh, bisa nolong kayak gitu juga ya? Bisa. Nah, untuk ke Nunu ini ciri-cirinya bagaimana, Kak? Cantik, dia cantik. Mesti kalau masnya lihat bakal, ih kamu cantik banget kalau kamu udah bisa besar jadi istri aku. Nah dia tapi makhluk halus itu. Iya, nggak bisa besar juga. Stay dia umur 8-9 tahun. Terus dia cantik, putihnya tuh mungkin putih orang luar. Kayak saya gini. Lebih putih saya kali ya Mas. Nah terus putihan orang luar gitu, putih pucat pasti. Terus rambutnya tuh tebel, gelombang, hitam pekat. Bajunya? Tebel. Terus bajunya dia baju biasa, putih biasa. Tapi ini dia itu nggak pakai sepatu. Tapi dia napak, kalau aku lihat tuh dia napak di tanah gitu? Iya, napak di tanah. Jadi dia kalau lari juga ada suaranya duk gitu. Iya. Tapi yang bisa dengar kan cuma Mbak. Ya mungkin yang lain-lain juga dengar. Tapi enggak, itu apa sih kayak gitu paling? Iya paling iya. Ini berarti sosoknya Mbak, si Nunu ini berarti di sini ya? Di sini atau di sini? Gimana ya? Yang lihat-lihat aja bisa lihat sendiri di mana. Oke, Mbak Putri, terima kasih untuk ketersediaan waktunya datang ke Saya Dimensi. Dan apabila nanti juga mohon izin sama si Nununya juga untuk diupload di video, apalagi bisa membantu untuk Ajan dan Nununya. Semoga aja. Dan sempat terjadi keanehan tadi teman-teman, karena di studio ini cuma ada 3 orang dan tadi udah direkam ketika membahas si Nunu itu tiba-tiba videonya hilang. Nah itu saya nggak tahu, ya mungkin saya kelupaan rekam atau apa, atau memang si Nununya lagi pengen eksis untuk hapus video juga nggak tahu. Nah ini terima kasih Mbak Putri. Untuk lain kali ada cerita-cerita lagi dan atau ada pengalaman horor atau mistis di tempat-tempat mana, bisa datang lagi ke sini. Saya Dimensi welcome. Dan teman-teman tolong bantu dipencet-pencet aja itu yang di situ, karena saya bilang subscribe itu agak aneh. Ya terima kasih sebelumnya. Saya Dimensi undur.